Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Saya Zizi, senang sekali menyapa kalian kembali dalam acara Sedap, yaitu seputar dialog kependudukan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Disdukcapil Kabupaten Malang. Selamat malam Ibu, Kabid dari Kabupaten Malang, Ibu Diah Kusuma Hasuti SH, biasa disapa Ibu Yanti. Iya, selamat malam juga Mbak Zizi. Ya. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Selamat malam juga Ibu dari Kabid Capil Kabupaten Malang, Ibu Disi. Selamat malam juga Mbak Zizi. Salam sehat. Salam sehat Ibu. Mungkin bisa disapa. Iya, selamat malam Sobat Warga Loka dan Madu TV. Semoga sehat selalu, selamat beristirahat sambil menikmati acara kita pada malam hari ini. Oke, baik Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait nih layanan kependudukan di Kabupaten Malang ya Ibu. Nah nih sebagai gambaran ya, awal Kabupaten Malang ini terkenal ini buah apel ya Bu ya. Nggak apel aja nih ya, kalau Apa di aja, Bu, Kabupaten kalau boleh Malang. tahu? Kalau Malang Raya, kita ini ada di Malang Raya itu ada 3 kota atau kabupaten ya. Yang satu ada Kota Batu, ini yang terkenal dengan apelnya. Oh, Terus gitu. kemudian ada Kota Malang, kemudian ada Kabupaten Malang. Kalau Kota Batu ini terkenal dengan wisatanya juga ya. Iya, Kabupaten betul. Malang dengan pantai-pantainya seperti itu, dan Kota Malang pun demikian. Oh, Tambahan gitu, mungkin Bu di sini. Apa nih? Iya. Kalau tadi yang dibilang apel ya, kalau di Iya. kita apel itu ada di wilayah Poncokusumo ke atas sana gitu ya. Ibu. Mau arah yang ke wisata Gunung Bromo begitu. Oh. Tapi Kabupaten Malang terkenal juga kalau kita sebagai penikmat kopi, Kopi-kopi karena sudah nih. banyak kopi itu. Nah, ini kopi Dampit ini yang paling terkenal di sana. gitu. Coba sekali-sekali Mbak. Berkunjung Boleh. ke Malang ya. Iya. Jadi kita karena petani di Kabupaten Malang itu banyak sekali yang betul. ini ya, bertani kopi. Jadi Oh, gitu, sobat mantap. Warga Loka dan Madu TV mungkin bisa main ke Kabupaten Malang, Betul. menikmati kopi dan pantainya. Oke, jangan lupa ya ke sana ya Sobat Warga Loka dan Madu TV. Nah, Bu, di setiap kota kan kabupaten ada Disdukcapil ya untuk mengurus dokumen adminduk warganya. Nah, salah satunya nih KIA atau yang biasa disebut Kartu Identitas Anak, dan IKD atau yang biasa disebut Identitas Kependudukan Digital. Langsung aja ya Bu, untuk menyinggung nih tentang rapat forum Dukcapil kemarin pada 13 Mei 2024 di Surabaya. Nah, itu gimana nih Bu untuk tindak lanjut hasil forum tersebut? Baik, Mbak Sisi. Dalam pertemuan forum Dukcapil yang terbaru kemarin di Surabaya, kebetulan ya, ini memang kita juga hadir di sana. Senang sekali bisa bertemu dengan sesama ini pegawai, kalau kita bilang apa nih ya, pelayan kita ini ya, pelayan yang memberikan pelayanan pada masyarakat terkait dengan kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya bagi masyarakat itu minim lah KK KTP, dan yang terbaru untuk anak-anak ini juga KIA dan juga IKD. Ini memang capaian dari Kabupaten Malang ini masih kurang sedikit ya Bu Disi ya, Ya, untuk untuk KIA, tapi kami terus berkoordinasi kepada masing-masing bidang untuk bisa saling mendukung. Jadi kalau KIA ini biasanya diterbitkan di bidang pendaftaran penduduk, tapi dari kami sendiri ini antar bidang atas petunjuk pimpinan, arahan, kita selalu berkoordinasi bagaimana cara mempercepat untuk bisanya tercapai target untuk kepemilikan KIA dan IKD ini. Di sini. Baik, kalau sesuai dengan hasil forum kemarin dari Provinsi Jawa Timur, memang kita hampir rata-rata semua sama ya di daerah begitu ya, untuk capaian IKD, karena ini memang perlu banyak sekali sarana dan prasarana yang mendukung kan gitu. Nggak semua masyarakat kita itu melek IT begitu ya untuk IKD. Jadi kita turun sosialisasi. Jadi kita juga memberikan sosialisasi dengan langsung turun ke masyarakat, ataupun juga bisa melalui media-media sosial yang ada. Kita punya IG kita Dukcapil ya, dan juga ada Facebook juga. Kemudian web kita juga selalu aktif, dan tak lupa pamflet dan leaflet kita selalu kita sebarkan baik di tingkat desa ataupun di tingkat kecamatan. Seperti itu. Baik Bu, Zida mau tanya, tadi kan Ibu menyinggung capaian. Nah, ini kalau boleh tahu targetnya berapa sih Bu? Kalau target capaian yang diharapkan provinsi itu memang
untuk target Pencatatan ya? IKD itu harus ada, ya kalau kita baca rata-rata kemarin itu hanya di bawahnya 10% begitu ya, semua gitu. capaiannya begitu untuk IKD. Nah ini diharapkan di tahun 2024 nanti kita bisa mencapai paling tidak harus 50 lebih ya, karena ke depan mungkin kita sudah tidak menggunakan lagi belangko KTP yang berupa keping kan begitu ya, tetapi kita sudah masuk ke digitalisasi seperti itu. Jadi kita juga di tahun 2024 ini memang kita harus agak ekstra tenaga ya untuk kita bisa mensosialisasikan ke masyarakat, dan itu untuk Kabupaten Malang sendiri dengan demografi kita yang tidak semua wilayah itu bisa diakses oleh internet seperti itu, sehingga itu yang menyebabkan kesulitan kita, hambatan kita juga masyarakat kita yang usia lansia begitu ya, penduduk kita yang masih jauh dari perkotaan, sehingga mereka tidak mengenal yang namanya digitalisasi itu gitu, tidak sama dengan masyarakat perkotaan. Baik, seperti Ibu. itu kayaknya. Sedangkan untuk KIA anak-anak kita juga sudah ada jalinan kerjasama kita ya dengan dinas pendidikan, utamanya dengan forum ataupun lembaga yang terkait dengan anak-anak PAUD di bawah Bunda PAUD. Kemarin kita juga sudah mensosialisasikan, kita sudah memberikan akses layanan untuk pencetakan KIA itu melalui operator yang ada di masing-masing lembaga sekolah begitu, bisa langsung akses ke Dukcapil melalui GSS itu gitu. Jadi tidak harus masyarakat yang jauh datang itu ke Dukcapil atau layanan kita yang ada di desa ataupun kecamatan, tetapi khusus untuk anak-anak sekolah itu sudah kita fasilitasi oleh Dukcapil dengan layanan tersendiri oleh operator kita melalui aplikasi yang kita namai GSS itu ya Bu. GSS, oke. Itu berarti bagian dari inovasi ya Bu, dari Ya, Kabupaten itu bagian Malang. inovasi. Kalau boleh tahu itu bisa dijelaskan lebih detail Bu, GSS Untuk- itu apa? Terkait inovasinya tadi tuh. Kalau GSS itu Aplikasi. salah satu aplikasi dari kita, kan kita punya beberapa inovasi Mbak Sisi. Ya, baik. Ini kita boleh menjelaskan secara Boleh. keseluruhan gitu ya. Boleh banget. Oke. Jadi dari bidang PDIP, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, sama ya mungkin dengan di Kota Surabaya ini juga kita kan yang bagian bikin inovasi seperti ya, bagian bikin, artinya layanan ini bagaimana? Tadi sudah disampaikan Bu Disi, karena medan kita juga wilayah kita yang sangat berat juga sih sebenarnya kalau dibilang dibanding Kota Surabaya seperti itu. Jadi wilayah kita ini terbesar kedua setelah Banyuwangi, dan penduduknya juga terbesar setelah Kota Surabaya. Nah ini karena kita tadi sudah saya sampaikan di wilayah Kabupaten Malang yang begitu besarnya, itu kita berada di pinggir Mbak Zizi. Jadi kalau Malang Raya itu di tengah ada Kota Malang dan Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Batu. Nah di pinggir-pinggir inilah wilayah Kabupaten Malang. Sehingga ada yang letaknya di utara, di utara ini, utara barat ini ke arah Kasembon, Ngantang, Pujon itu berbatasan dengan Kediri. Kemudian ada yang timur paling selatan sana itu ada Kecamatan Ampel Gading, Tirtoyudo itu berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Jadi yang di pinggir-pinggir ini yang harus kita layani, sehingga kadang perjalanan kita dari arah Ampel Gading ke titik layanan itu bisa mencapai 2 atau 3 jam. Ini kalau siang bisa lancar. Kalau sudah sore, ini wilayah Kabupaten Malang, itu banyak truk-truk yang lewat yang muatan pasir, batu dan lain-lain yang mereka kadang tidak berani minggir, sehingga kita kalau lewat di situ bisa menunggu antrian sampai datang ke titik layanan seperti itu. Sehingga inovasi kita ini ada yang namanya jebol anduk, jemput administrasi kependudukan. Ini kita turun ke lapangan, layanan langsung di sana. Jadi tim kita turun 20 orang dengan peralatan seperti itu. Ini untuk memberikan layanan pada masyarakat dengan 6 dokumen yang kita berikan di sana. Ada akte kelahiran, akte kematian, KK, KTP, KIA, perekaman di sana juga, dan ada surat pindah ini yang kita bisa layani di sana. Ini bisa langsung selesai jika jaringan tadi lancar. Seperti itu. Kemudian ada lagi inovasi ketan ireng, kependudukan dan kesehatan mari bareng. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan 39 puskesmasnya, kemudian dengan seluruh rumah sakit di Kabupaten Malang, rumah sakit umum daerah Kanjuruan milik kabupaten, rumah sakit
daerah Lawang, kemudian sudah ada 18 rumah sakit swasta dan sudah ada 10 klinik yang sudah kita gandeng. Jadi saya kira kalau inovasinya di Dukcapil hampir sama ya, cuma nama-namanya saja yang berbeda. Nah, kemudian masih ada lagi Dupatari, Dukcapil PA tanpa ribet, kita kerjasama dengan pengadilan agama, kemudian ada Baperan, kita bekerjasama dengan pengadilan negeri, dan kemudian ada yang untuk menjemput KIA itu kita ada mobil keliling yang namanya Plat N. Jadi kita ini datang khusus layanan tanpa turun dari kendaraannya, drive-thru, langsung mendapatkan KIA dan KTP, sekaligus IKD-nya juga dikonekkan. Itu yang kita lakukan, Mbak Sisi. Oke, baik. Wah, cukup banyak ya Bu inovasi yang dari Kabupaten Banyak ya, Malang. Oh, ada lagi Bu? Ada 11 inovasi kita ya. Enggak apa-apa. Mungkin Nggak bisa apa-apa. disebutkan inovasinya apa Tadi aja? yang sudah disampaikan itu hanya 3 dari 11 ya Bu Yanti Ada ya. Ketaniring, Kita Jebol juga ada Ando. kerjasama pelayan kita terkait dengan Dupatari tadi ya. Tadi sudah saya sebutkan. Dukcapil PA tanpa ribet. Nah, itu kemarin kita gagas dengan harapan masyarakat yang bukan kita meningkatkan perceraian ya, tetapi kita menyelesaikan permasalahan. Biasanya di dalam perceraian itu selalu ada perselisihan antara suami dan istri terkait dengan dokumennya, sehingga kita hadir bersama PA di sana melayani masyarakat yang bila mana ada perceraian maka dokumen mereka sudah kita pisahkan sendiri-sendiri. Itu ada penetapan pengadilan dan juga ada sudah inkrah daripada perceraian itu, maka dokumen kita yang status tadi kawin tercatat sudah kita rubah menjadi status cerai tercatat, seperti itu tanpa adanya persisian lagi karena mereka sudah kita kasih dokumen satu-satu gitu Bu Yanti ya. Nah, bahkan ke depan juga kita sudah menambah lagi ya untuk layan kita pengembangan di Dupatari itu. Untuk mereka yang melakukan isbat nikah di sana juga kita layani dokumen mereka ya terkait dengan status perkawinannya dan juga status daripada anak-anaknya di dalam akte kelahirannya gitu ya. Seperti itu. Begitu juga nanti untuk mereka yang kemarin anak-anaknya yang masih mendapatkan akte seorang ibu ya Bu Yanti, dengan adanya Bisa penetapan asal usul anak, pembetulan mereka ya. sudah ada penetapan dari pengadilan, maka sudah kita bisa berikan caping ya untuk akte anak tadi berdasarkan asal usul anak tadi, seperti itu. Jadi kita setiap tahun kita kembangkan ya Bu Ya, Yanti. supaya ikut lomba lagi. Ya, karena kalau di dalam lomba kita di Inovasi Government Award itu ya kan, kalau 2 tahun kita nggak ada pembaruan kan gitu, maka akan menjadi Dropbox kan di sana. gitu ya, Ibu. Ini langkah kita juga ya Bu Yanti ya di Kita bidang juga- inovasi. Kita juga punya inovasi suling sakti. Suling, apa itu, Jadi Ibu? subuh keliling sambil mengurus akte. Ya, subuh keliling. Subuh keliling. Sambil mengurus administrasi Sukseskan. kependudukan, Ya, sukseskan layanan terintegrasi. Itu kita mengikuti kegiatan juga Pak Bupati yang memang dilaksanakan oleh Pak Bupati Malang untuk sholat subuh berjamaah dengan warga Kabupaten Malang keliling Mbak dari masjid di 33 kecamatan. Oh, gitu. Ini sebenarnya pengembangan dari Jebol Ando ya kan begitu. Kalau Jebol Cuma Ando. waktunya karena dia Pagi hari. pagi hari subuh, maka kita beri nama baru lagi Suling begitu ya. Sakti. Nah, Suling Sakti. Jadi siap. iya, Melayani jadi masyarakat. masyarakat sholat subuh bareng Pak Bupati turun dari sholat semua langsung bisa ngurus dokumen kependudukan. gitu. Itu sudah kita kabarkan 1 minggu sebelumnya atau di jadwal ya sudah ya. Jadi kita bisa layani di sana. Itu yang lagi rame sih sekarang, peminatnya juga banyak karena masyarakat antusias sekali Mbak Zizi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Apalagi bagi mereka yang sibuk ya begitu ya. Karena ini di jam sebelum bekerja gitu ya. Jadi mereka Antusias. beribadah sekaligus mengurus dokumen Oh, administrasi. gitu. Enak ya, sasut banget. Ya, Oke, baik Ibu. caranya. Untuk prosesnya kayak suling gitu tuh biasanya berapa lama ya? Bukan itu termasuk inovasi yang baru ya? Dan saya baru inget, baru denger nih. One day service hari Oh, itu one day juga service. langsung selesai. Hari itu juga Hari- berarti sholat subuh udah bisa dapat Langsung dokumen. bisa dapat Bisa. dokumen. Jadi turun dari masjid mereka sudah bisa mengurus ya dan Langsung itu bawa tadi, pulang dokumennya. betul, langsung bawa pulang dengan syarat internet kita tidak terganggu begitu ya. Karena Kabupaten Malang ini kan terdiri dari desa-desa yang memang notabene dia ada di
daerah pegunungan gitu. Dan jangan lupa pantai. berkasnya harus lengkap. Oh iya. Jadi kalau sudah tidak lengkap berkasnya ya tidak bisa jadi hari itu kan gitu Mbak Oke, Sisi. baik. Iya betul juga sih gitu, Bu. Jadi di IKAD juga bisa ya, Bu ya berarti Bisa. ya? Ya, terintegrasi. Tadi Oh, makanya semua. subuh keliling itu tadi Layanan Layanan capil terintegrasi. administrasi terintegrasi. Oh, gitu, Bu. Iya. Lalu saya juga mau tanya lagi nih, Bu. Kan tadi udah nyebut suling. Nah, manfaat apa aja sih, Bu, yang diterima warga Kabupaten Malang jika putra dan putrinya mereka dibuatkan KIA? Misal nih kan tadi suling ataupun yang jebol anduk di sekolah-sekolah kayak gitu. Nah, tuh Manfaat KIA ya. manfaat. Baik. Manfaat KIA ini memang sekarang anak-anak di Kabupaten Malang ini semua sudah kita gerakkan untuk mensukseskan GISA Mbak Zizi. Oh. Jadi saya dan Budi sini dari tim Dukcapil ini di inovasi ini memang ada layanan sosialisasi kita. Tadi sudah disampaikan Budi juga sosialisasi kita bisa melalui turun langsung ke masyarakat, tidak ke kecamatan tapi kita juga langsung ke desa, kita undang RT, RW, Karang Taruna, ibu-ibu dasawisma seperti itu ya. Jadi tokoh masyarakat kita pengen langsung mengena kepada masyarakat dan informasi dari kami ini bisa nyampe ke masyarakat. Ya memang dihadiri oleh perangkat desa, tapi fokus kita adalah ke masyarakat langsung supaya mereka sadar tentang pentingnya dokumen kependudukan. Betul. Sehingga sekarang Kabupaten Malang atau masyarakatnya sudah mulai sadar. Begitu bayi lahir, terutama kita sudah ada ketanireng tadi ya. Begitu bayi lahir otomatis sudah langsung dapat 3 dokumen tadi. 3-in-1 dokumen meliputi akte kelahiran, KK, KIA. Ini mereka sudah berbondong-bondong pulang bawa itu, dan masyarakat sekarang sudah bertanya kepada rumah sakit, apakah saya lahiran di sini nanti pulang dapat dokumen kependudukan. Nah, dari getuk tular itulah sehingga seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Malang semua sudah kita gandeng dengan adanya ketanireng. Nah, dengan adanya kesadaran masyarakat tadi, otomatis KIA ini sudah dipakai untuk kelengkapan pendaftaran sekolah dari PAUD, kemudian TK, SD semua sudah pakai KIA. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Jatim Pak 1, 2, 3 untuk bisa masuk mendapatkan potongan harga atau fasilitas lain terkait dengan anak-anak yang memiliki kartu identitas anak. Itu ya antara lain. Betul. Apalagi nih di sini untuk KIA. Selain juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik yang ada untuk anak-anak kita itu ya. Jadi nggak perlu lagi bawa berkas yang namanya KK itu ya, lembar. Tetapi dengan adanya keping KIA itu tadi mereka sudah bisa mengakses layanan publik, bisa untuk layanan BPJS gitu ya, nggak perlu susah orang tuanya. Kemudian kalau mau pergi pesan tiket atau apa, nah itu bisa dipakai sebagai identitas diri untuk anak-anak kita. Seperti Oh gitu, Bu. Kalau boleh tahu nih berapa persen sih, Bu, masyarakat yang udah mengurus KIA atau yang belum? berdasarkan kita data kemarin dari forum provinsi, kita sudah mencapai 50,3 gitu Lumayan dari ya, yang Bu. ditargetkan. Bagus, karena kita layanan terintegrasi tadi Pak, gitu. Baik di inovasi kita yang ada, Jadi langsung. semuanya langsung terintegrasi paketnya seperti Gitu itu. ya. Kita kerjasama dengan sekolah-sekolah tadi melalui Dignas, kita minta sekolah-sekolah ini untuk menghimpun ya Bu Disi ya, Iya, untuk bisa mengkoordinir. mengkoordinir, bisa Karena kita dikirim beri ke kita. akun tersendiri tadi melalui aplikasi GSS ya, untuk semua lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Malang. Oh gitu. Jadi adanya ketan ireng ini bisa mempercepat bisa, ya, Bu bisa ya. membantu karena masyarakat langsung punya KIA ini begitu lahiran. Makanya sampai bisa sadar tanya langsung. Iya. Udah Tanya, bisa. apakah saya lahiran di sini, pulang sudah bisa bawa Keren. dokumen. Sehingga yang rumah sakit atau klinik yang belum tergandeng dengan ketanireng ini datang ke Dukcapil. Berlomba-lomba ya. Iya, Belum minta- sekarang banyak iya. dilamar, bukan kita yang Bukan melamar. kita yang melamar mereka. Mereka yang datang ke kita untuk gitu. minta layanan ketanireng. Oh gitu, keren banget ya. Berarti sebagian masyarakat udah sadar ya, Bu, tentang Alhamdulillah. induk. Alhamdulillah, keren-keren. Terus ini, Bu, Zizi mau tanya lagi nih, bagaimana sih, Bu, kayak semisal kayak kan tadi udah ada ketan ireng nih. Nah, kalau emang masih ada masyarakat yang belum sadar gitu, nah itu bagaimana, Bu? Upaya antisipasi? kita Ya, untuk upayanya. masyarakat yang itu tadi Mbak Zizi, dengan sosialisasi yang kita programkan dalam setiap tahun itu kita bisa mencapai, kemarin kita masih bisa mencapai 35 kali Mbak Zizi dalam 1 tahun. Selain kita juga digandeng oleh bagian hukum ya Kabupaten Malang ini untuk ikut sosialisasi hukum terpadu
Ini juga kita bisa masuk di situ untuk ikut sosialisasi, memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Kemudian kita juga ikut program dari kecamatan, kadang kita diundang sebagai narasumber bersama dengan kehadiran Bapak Dewan dari DPRD Kabupaten Malang, forum diskusi publik, kita juga datang. Jadi upaya kita adalah semakin gencar memberikan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, karena kalau mereka tidak memiliki dokumen kependudukan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kan, seperti itu. Mau sekolah, mau ke rumah sakit dan lain-lain, tentu dia akan kesulitan. Itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat agar mereka semakin sadar untuk bisa memiliki dokumen tersebut. Oke, baik. Ibu, ini udah waktunya kita sesi 1 mau selesai sambil promosi Gitu UMKM, Bu. ya. Mau nggak Ibu mau Aku mau pilih yang coba mana, Bu? apa nih? Mau dicoba yang di mana, Bu? Ini UMKM dari Yang Surabaya nih. yang pedes-pedes tadi. Yang Suka pedas-pedas yang ini ceker itu makaroni, Bu, ya. ada. Boleh banget ini dibuka. yang pedes nih. Iya. Makanya Bu Yanti yang pedas-pedas. Kalau mau minum juga, Bu, pilih Ini, Mbak. pilih nih. Ini ada produk Thai dari tea. UMKM Surabaya, Ibu. Green tea. Ini pure dari UMKM Surabaya nih. Oh gitu ya? Iya. Ini bisa dibeli di mana Mbak Zizi? Di SKG bawah, Bu. Hanya di situ saja kah? Di kayak Indomaret? Belum. Kalau Indomaret kurang tahu ya, Bu. Tapi Masih kalau ada kita ya? di sini ada di SKG. Udah dicoba Bawah. Boleh monggo Ibu. Ini harganya ada Bu di sebelah ini. 14.000, Bu. 14.000. Harganya benar ekonomis banget. Iya Bu. benar. Kalau mau jajan boleh banget Bu untuk dimakan juga, Pak. Diincip-incip gitu. Incip-incip. Enak. Enak kan, Bu? Sekali. Mungkin Ibu boleh mampir nanti di bawah, Bu. Gitu ya? Buat oleh-oleh gitu ya. Betul, di bawah itu juga ada oleh-oleh Surabaya, banyak banget Bu. Jadi di bawah itu ada Surabaya Kria Galeri. Jadi itu pusatnya oleh-oleh Surabaya yang ada di Siola. Kayak gitu. Jadi contohnya makanannya di sini, nah itu bisa dibeli di bawah, Bu. Ada gitu. ceker juga nih. Iya, monggo kalau mau dibuka, Bu. Kita coba ya Mbak Zizi. Iya, baik. Bu, ini udah waktunya sesi 2 sambil saya closing ya, Ibu. Oke, baik Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, sepertinya kita harus break sejenak nih. Dan kita lanjut bincang-bincangnya di segmen berikutnya ya. Akan membahas terkait inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Malang. Bye, see you. Halo Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, bersama saya Zizi nih kembali lagi di program Seda. Bagaimana Ibu makanannya nih? Ini setelah kita nikmati istirahat kita dengan minuman ini Mbak, wah kita semakin semangat, nggak ngantuk lagi ya walaupun udah malam nih ya. Seger Makanya. banget, apalagi nih keripik cekernya. keripiknya ceker. Wah, mantap. Oke. Mantap, jangan lupa ya dibeli ya. UMKM bawa SKG gitu. Iya. Oke, baik Bu. Lanjut lagi ya nih Bu ya. Nih, apa aja sih Bu? Tadi kan udah menyebutkan ada baru 10 inovasi nih. Apakah ada program atau inovasi pelayanan dari Disduk Capil Kabupaten Malang untuk mempermudah dalam pengurusan Adminduk? Baik. Saya sampaikan di sini Mbak Zizi, tadi memang ada beberapa inovasi yang sudah saya jelaskan, terutama yang jebol anduk itu Mbak Zizi ya. Kalau dulu dengan adanya dokumen kependudukan yang tanda tangan basah kepala dinas ya kan, sekarang kan sudah lebih mudah ada tanda tangan elektronik. Kalau dulu masih tanda tangan basah, semuanya tertumpu di titik layanan yang ada di Kepanjen. Jadi kantor kami itu ada di depan Stadion Kanjuruhan. Ini jauh sekali kalau kita dari warga kita yang dari Kasembon, dari Lawang, ini perbatasan dengan Pasuruan ya kan, yang dari Dampit, Ampel Gading, ini tentu perjalanan sangat jauh. Nah, di titik layanan ini mereka harus mengeluarkan biaya untuk transportasi Mbak Zizi. Karena kita sempat tanya ke sana, kalau kita lagi sosialisasi di sana kita tanya, berapa sih perjalanan dari Ampel Gading ya, atau di dekat sama Lumajang itu ke kantor Kepanjen, ini perjalanannya itu kalau kita naik ojek 150 Bu, karena jauh sekali. Itu ya, itu dia kalau ngurus datang ke kantor ya. Kemudian itu 150 berangkat, nanti pulangnya 150 lagi. Nah ini kalau dokumennya benar ya, belum lagi apalagi baksonya gitu ya, nunggunya itu, nunggu antrian, ada bakso, ada es gitu ya. Jadi dia akan mengeluarkan lebih dari 300.000 untuk biaya transportasinya Mbak Zizi. Kalau layanan Dukcapil semua gratis, tidak ada pungutan biaya sama sekali, semuanya tidak ada biaya, jadi gratis semuanya.
tetapi yang mereka keluarkan adalah biaya transportasi. Nah, kemudian dari biaya transportasi yang 300.000 itu, kalau jebol anduk datang ke wilayah mereka, nah ini kita sekali datang ini 20 orang ya, 20 orang, 20 personel dengan semua peralatan lengkap yang bisa jadi hari itu, dan kita harapkan masyarakat datang sendiri ke petugas kita. Nah, biasanya kita sekali datang ke sana untuk jebol anduk itu bisa mencapai dokumen 1.000 sampai 1.000 lebih. Karena kita sudah sosialisasi lebih dulu sebelum acara jebol anduk. 1 minggu sebelumnya kita udah datang, apa saja yang bisa diurus, persyaratannya apa, sehingga pada saat teman-teman turun, masyarakat sudah menyiapkan dokumennya dan sudah 90% akurat karena dibantu oleh verifikasi dari petugas desa. Nah, kalau kita hitung Mbak Zizi ya, dari 300.000 untuk biaya perjalanan dikalikan 1.000 dokumen yang bisa diproseskan, berarti masyarakat desa tersebut sudah hemat 300 juta untuk 1 kali Dukcapil turun. Nah, padahal kita jebol anduk berapa? Bu Disi berapa kali 1 tahun? 100 ya. Bisa 100 kali. Karena desa kita ada 398 desa kelurahan ya yang Cukup kita banyak. layani. Jadi desa-desa kita datangi sehingga bisa mencapai atau menghemat uang dari masyarakat sekitar minim tadi 1.000 dokumen aja sudah mencapai 300 juta. Nah, ini kita keliling Mbak Zizi, bisa dibayangkan. Ini kalau jauh. Kalau yang agak dekat mungkin kalau naik ojek bisa 100.000, 10.000 gitu ya, atau yang lebih dekat lagi itu lebih murah. Tetapi sekarang dengan beberapa layanan inovasi kami, ada yang namanya inovasi Desaku Tuntas. Desaku Tuntas ini layanan Dukcapil sudah langsung menyentuh ke desa. Jadi dari 390 berapa tadi? Desa kelurahan Desa kelurahan itu kita sudah sudah 365 sudah kemarin yang 365 yang sudah kerjasama. ikut Desaku Tuntas. Jadi masyarakat sudah terselesaikan Iya. mengurus dokumen kemudian cukup di desa. Kemudian ada lagi petugas kita 2 operator kita ada di kecamatan. Nah, ini masyarakat juga sudah cukup ke kecamatan juga sudah bisa menikmati layanan Dukcapil. Ada lagi layanan Si Peduli, layanan kita lewat online. Jadi itu untuk generasi rebahan, ini bisa ngurus di webnya Si Peduli, bisa juga langsung diproseskan dan nanti jadi tinggal kirim email untuk bisa cetak dokumen sendiri. Itu Mbak Sisi. Oh gitu, jadi bisa ini ya Bu ya, dari rumah. Jadi Si Peduli itu juga bisa apa aja Bu admin-nya untuk di aplikasi tersebut? Semua dokumen di sana ya. Oh semua, KK, jadi apapun. akta kelahiran, akta Kematian. kematian, surat pindah, seperti itu semuanya bisa dilayani di KTP sana. juga bisa. Iya. Oh gitu, jadi KK udah dan KTP. meratah ya Bu ya Sudah. untuk seluruh desa, apalagi kan jauh-jauh jaraknya 2 jam, 3 2 jam, 3 jam gitu. ini sudah semuanya. Itu kemudahannya karena sudah ada tanda tangan elektronik Mbak Zizi. Karena kan sudah bisa Bapak Kepala Dinas sudah tanda tangan, sudah bisa mencapai menyentuh ke desa juga dengan adanya Betul. tanda tangan tersebut. Ada lagi selain kita kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, juga ada kerjasama dengan Kemenak dengan 33 KUA-nya. KUA-nya ada. Itu kan kita Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan. Gitu. Jadi di masing-masing KUA itu kita punya inovasi namanya Kakiku Baru. KK, KTP Identitasku Baru. Jadi begitu calon manten Captin ini mengurus dokumennya ke KUA, ke desa, itu sudah diingatkan sekalian nanti siapkan formulirnya untuk perubahan KK-nya, statusnya dari belum kawin jadi kawin, cerai mati, cerai hidup jadi kawin. Itu pada saat dia mengurus dari desa kemudian ke KUA. Nah, di KUA sudah bisa sekaligus dapat surat nikah, kemudian bisa ngurus KK KTP-nya. Sedikit hambatan sih ya. Ya, tapi kita rubah juga sekarang untuk aplikasinya ya. Kita Iya, permudah karena kemarin masyarakat ada sekarang hambatan sudah ya. bisa melakukan layanan mandiri itu tadi lewat Si Peduli juga ya kan, seperti itu, sehingga mereka bisa upload dokumennya langsung di depan operator Kakiku Baru ya. Maka masyarakat sudah bisa nanti menerima hasil dokumennya itu langsung di
smartphone-nya masing-masing. Oh gitu, udah canggih. Karena kemarin hambatannya sedikit Iya, itu karena di petugasnya petugas yang betul. terbatas. Petugasnya Karena KUA itu. Karena Perkawinan musim manten muslim, gitu ya. perkawinan muslim itu katanya musiman kan gitu ya. Kalau bulan besar banyak manten kan gitu. Jadi petugasnya Kewalahan. Oh gitu, emang bener sih tergantung musiman. Bener-bener berarti udah menyeluruh ya Bu ya. Sudah. Makanya beberapa penduduk Kabupaten Malang tuh udah sadar karena emang dipermudah juga. Sangat mudah, kita Sangat sudah sangat mudah karena kita sudah langsung menyentuh. Betul. Sudah ke desa itu kan sudah Iya. sangat enak Mbak Zizi. Dia datang sendiri langsung ke desa atau yang di rumah pun sudah bisa. Bisa juga. Iya. Di kecamatan juga sudah ada petugas kita ya Bu Yanti ya. Kita 33 kecamatan itu Ada petugas 2 orang. Dukcapil itu sudah ada turun yang di situ. Memang ditempatkan di wilayah kecamatan, di kantor kecamatan untuk membantu layanan tadi. Sama 6 layanan yang ada di desa juga dilayani di tingkat kecamatan. Sekarang tambah IKD ya. Ada Iya, IKD. Nah, ada IKD di sana, bisa masyarakat tidak harus ke Dukcapil tetapi bisa di kecamatan. Itu yang paling terdekat ya Bu. Nih, kalau boleh tahu Bu, berapa sih capaian target yang dalam aktivasi IKD itu? IKD Bu. Nah, capaian target kita kemarin masih kita di angka 6,8%, begitu ya. Nah ini memang semuanya rata-rata ya belum memenuhi target ya. 6,81. Iya 6,81%. Ini, tadi ini antara capaian lain kita sampai Mei 2000 sampai Mei kemarin ya. Iya. Ini ya memang hambatan kita yaitu tadi dari warga kita yang mungkin yang sudah sepuh, kemudian yang tidak memiliki gadget gitu ya, tidak bisa mengaktifkan dan jaringan yang ada di Iya, di pinggir pantai. daerah kita itu. Jadi nggak Iya. dikit terjangkau sampai sana ya Bu ya. Ya, sedikit menambahkan Mbak Zizi bahwa Iya, Kabupaten Malang yang di bagian selatan, Bantur, Balai Kambang, kalau pernah dengar itu wilayahnya itu pantai semua. Jadi teman-teman Warga Loka dan Madu TV boleh dong sekali-sekali nanti main ke pantai-pantai di Kabupaten Malang. Ini sudah seperti di Pulau Dewata ini. Iya. Pantainya Jadi indah full sekali. pantai ya Bu ya di situ ya. Ini podcastnya buka di sana Mbak Zizi. Oh gitu, boleh Ibu, kita bakalan podcast di sana. Outdoor gitu ya. Iya, jadi pipe Sekali-sekali ya pantai. kita Boleh, promokan boleh. wisata kita. Boleh, beach list itu Bu ya, buat ditambahin. Boleh. Kebetulan boleh. pas ada layanan kita di sana. Oh, iya. Harusnya Oh, pas ada sekarang jebol ando. Sekian liputan ya Bu ya di sana. Oke, boleh, boleh. Kita untuk layanan suling kita itu juga sudah 1 tahun ini sudah terjadwal. Oh, gitu Bu. Iya, karena ini merupakan kerjasama dengan memang Bapak Bupati ya. Kegiatan beliau yang ada itu yang kita support dari Dukcapil. Sehingga sudah terjadwal karena harus komunikasinya dengan banyak pihak ya. Seperti itu. Gitu. Keren ya Bapak Bu. Captinya itu juga mendukung loh Bu. Sulit. Itu dia. Oke, baik Bu. Justru dengan adanya kegiatan kita yang keliling ini, kita ditambah 1 mobil untuk layanan keliling lagi. Tahun ini memang ada tambahan 1 untuk kegiatan layanan keliling ya. Kalau sekarang kita punya 1 bus besar, ini kita lakukan kalau kita lagi ada plat N turun karena biasanya kita di lapangan karena drive thru Mbak Zizi, jadi kita bawa bis. Kalau sudah ke daerah-daerah agak Kecil, masuk-masuk lagi kita sempit. bawa. Nah, itu bawa pelatihan kita Ya, ya. yang kecil pakai high vis, terus nanti Pak Bupati akan menambahkan 1 mobil keliling lagi karena beliau support dengan kegiatan kami. Dulu plat N kita itu khusus untuk melayani KTP dan KI aja ya, yang drive-thru itu ya Bu Yanti. Tapi dengan banyaknya kebutuhan masyarakat, permintaan ya, akhirnya 6 layanan tadi kita layani di mobil plat N kita, begitu ya. Selain itu kita kan juga datengin ke rumah warga yang memang tidak bisa berjalan, yang sakit dalam pasung itu kita Pengembangan turun. bola kita ya. Oh, gitu. Kita turun Anaknya di situ juga ya. Ya, jika nanti dari camat untuk minta kita turun untuk melakukan perekaman bagi warga yang dalam kondisi sakit, kita bisa turun. Dalam 1 kali turun mungkin kita minta kalau bisa ada beberapa lagi warga yang bisa kita ampirin gitu ya. Biar sekalian gitu ya Bu ya. Karena kami bismillah kita gercep Mbak Zizi. Seperti waktu kasus Covid kemarin, walaupun pasien sudah berada dalam kondisi yang tidak bisa didatengin siapa siapa, kita turun untuk melakukan perekaman Oh, juga. gitu. Seperti itu. Makanya langsung sadar Adminduk ya Bu ya, keren-keren Kabupaten Malang. Ini Bu, aku mau tanya si Zizi Bu, apakah KIA itu hanya untuk warga negara Indonesia atau warga negara asing juga bisa membuat?
Oh, kalau itu boleh warga negara asing bila mana mereka sudah memiliki kartu keluarga. Tentunya persyaratannya harus punya paspor, Orang tuanya orang ya. tuanya, kan begitu ya. Ada kakaknya di sana dan ada izin tinggal tetapnya di situ. Seperti itu. Iya. Lalu untuk cara pembuatannya itu bagaimana, Bu? Untuk warga negara asing. Nah, kita untuk KIA sudah kita bisa layani tadi di tingkat desa. Kita ada buka layanan Umum, KIA seperti ya. layanan umum biasanya, selama Layanan umum persyaratannya biasa. Di lengkap. kecamatan juga bisa. Kalau di desa memang alat untuk pencetak KIA-nya kan belum punya ya. Jadi di Sehingga kecamatan dia hanya melayani saja. Nanti untuk cetaknya Ada di biasanya kecamatan diambil maupun petugas dukcapil. di kecamatan. Gitu. Sama seperti yang Sama, lain. Sama Oh, di gitu. layanan Dukcapil kita sudah jadi satu di mall pelayanan publik ya. Kita ada di Sehingga layanan kita ada di sana juga untuk mereka yang emergensi biasanya. Itu emergensi yang memang dari desa dan kecamatan tadi ada trouble ya yang tidak bisa diselesaikan di sana, bagi mereka datang ke MPP, datang ke MPP bisa langsung selesai. Oh, begitu, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, itu kan bisa dilakukan di mana aja. Nah, itu mulai jam berapa, Bu, kalau boleh tahu? Jam layanan kita umum sih Mbak Zizi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu. Jadi mereka bisa mendaftarkan kecamatan atau desa di kecamatan MPP ya. menyesuaikan di tempat kerja masing-masing Mbak Zizi. Jadi walaupun itu KIA dengan warga negara asing ya, misalnya selama mereka tinggal di sini, tadi Bu Desi sampaikan sudah lengkap persyaratannya, boleh melalui pintu Langsung. 10 inovasi tadi gitu Masuk kan. suling ya, Bu? Ya boleh, bisa semua. Oh, Selama gitu. ada layanan Dukcapil dilakukan, maka bisa langsung proses. Oh, begitu, Bu. Berarti itu termasuk rekam KTP juga bisa, Bu? Iya. Oh, gitu. Ya, di kegiatan kita suling ada perekaman KTP juga. Oh, bisa, Bu? Ya, perekaman KTP. Jadi tugas kita menghadiri di situ ya. Kita layanan terintegrasi dari Mbak. Oh, gitu. Saya kira nggak ada rekam KTP, Bu, di Ada, suling itu. Ada. Ada. Lengkap. Keren banget. Ya, kita lengkap. Oh. Di kegiatan kita jebol ada juga lengkap juga, Iya. gitu ya. Perekaman KTP AL itu juga. Dan itu juga diwajibkan mereka harus harus download aplikasi IKD juga kan Jadi gitu. Ini dikonekkan untuk sekalian. ya Bikin KTP supaya target sekalian. capaian kita Bisa untuk IKD langsung juga tercapai. meningkat. Betul, Ibu. Lalu bagaimana, Bu? Kok bisa Ibu terpikir atasnya terbentuknya tadi banyak inovasi selain untuk jarak itu, Bu? Baik. Ini Mbak Zizi. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan dengan jarak yang sangat jauh, masyarakat yang ada di pinggir tadi itu salah satu kendala yang tadi IKD masih belum bisa mencapai target karena wilayah yang di pinggir tadi kan mau bikin IKD jaringannya nggak ada, kadang seperti itu. Jadi itu salah satu hambatan juga. Tetapi masyarakat sudah mulai menuju ke sana, mulai sadar tadi itu untuk dapat memiliki dokumen kependudukan di mana sosialisasi kita gencarkan, maka masyarakat juga semakin menyadari tentang pentingnya dokumen tersebut. Sehingga inovasi-inovasi ini kita munculkan karena melihat masyarakat sebenarnya pengen loh ngurus ini, tapi kalau mereka harus datang ke sini sangat jauh. Nah, akhirnya kita lihat bayi-bayi dibawa ke kantor, Mbak Zizi masih bayi banget, umur berapa, masih 1 bulan mengurus akte karena bikin BPJS. Nah, dari situlah akhirnya muncul pengen bikin inovasi ini supaya masyarakat lebih hemat dengan waktu, biaya, dan mereka bisa datang sendiri, bisa mengurus dokumen kepentingannya sendiri tanpa harus melalui orang lain, seperti itu Mbak Zizi. Oke, baik, Ibu. Tadi kan Ibu menjelaskan ada 11 inovasi ya. Nah, itu adakah masih masyarakat tuh kayak ngeyel, aduh aku masih susah gitu, Bu? Kan kadang kan masyarakat kayak ada aja kan keluhannya gitu kan, Bu. Padahal kan kita udah inovasi Sudah sangat sudah terbuka banyak, ya. betul. Nah, itu bagaimana, Kadang Bu? kendalanya itu mereka ini sebenarnya sepele, tapi itu yang bikin mereka kadang nggak sabar. Kita kan sekarang sudah penunggalan data ya Bu Yanti ya. Nah, makanya setiap kita layanan, kita harus wanti-wanti ke mereka, sudah dilihatkah data kakaknya, KTP-nya gitu ya. Untuk mengurus akte kelahiran itu apakah nama orang tua yang ada di surat nikah ini sudah Sudah betul sama. atau enggak. Nah, mereka kadang perbedaan sedikit itu akhirnya diminta kita untuk memperbarui lagi ya. Mereka aduh kok malas gini kok mengeluh seperti itu. Makanya ini kemudahan-kemudahan sebenarnya sudah dikasih oleh pemerintah pusat betul. terkait juga dengan persyaratan tadi ya. Misalnya kelahiran, surat kelahirannya sudah nggak ada gitu ya. Ada SPTJM kelahiran kita. Juga ada pasangan suami istri yang tidak bisa menunjukkan surat nikahnya, itu juga sudah ada SPTJM juga pasangan suami istri ya. Nah, ini yang sekarang sudah kita informasikan ke masyarakat sehingga mereka tetap kita bantu.
Jadi tidak kita tolak di layanan kita ya, misalnya belum lengkap atau apa, nah ini yang harus dibetulkan. Kadang mereka malasnya itu Mbak, halah cuman terkait satu Nyentelin titik dulu katanya ya. gitu ya, satu huruf saja seperti itu yang Padahal bikin itu mereka fatal. mungkin malas mengurusnya seperti itu ya. Padahal ini ke depan data penunggalan data ini penting sekali, utamanya untuk anak-anak ke depan ya. Ini yang seringkali banyak pembetulan nama ya Bu Yanti ya, antara ijazah, akte juga nggak sama seperti itu. Makanya kadang masyarakat tuh udah jelas kita kasih tahu tapi tetap tapi ada bandel. yang nggak mau, bukan Iya. nggak mau sebenarnya tadi itu karena ada sedikit sedikit kesulitan, tiba-tiba mundur gitu. Ditunda-tunda. Nanti ngurus kalau sudah saatnya kepepet Iya. gitu, biasanya seperti itu. Sukanya mepet-mepet Bu emang. Lalu mau tanya lagi Bu, apa sih strategi selanjutnya dari Disduk Capil Kabupaten Malang dalam pelayanan adminduk? Kan tadi udah lengkap nih inovasi, nah strateginya apa selanjutnya Bu? Kita selalu meningkatkan kerjasama kita ya dengan lembaga atau instansi yang ada di sana. Tadi sampaikan Bu Yanti bahwa sasaran kita sewaktu kita sosialisasi sampai lapisan bawah ya, ada PKK, ada Dasar Wisma, ada RT, RW, seperti itu. Juga sekarang yang kita ikutkan juga guru-guru kan gitu ya, karena mereka yang selama ini belum kita libatkan, ternyata banyak sekali keterlibatan guru-guru itu, utamanya dalam kepemilikan akta kelahiran tadi. Gitu. Seperti itu. Jadi kerjasama kita tambah lagi gitu ya. Kalau dulu kita masih kerjasama dengan Dinsos gitu ya. Sekarang kita ada Diknas juga ya Bu Yanti, PN juga, ada PA seperti itu ya, Kemenak. Saya kira itu semuanya sudah lengkap ya. Tinggal kita pengembangan tadi rumah sakit swasta yang belum. Karena kalau yang negeri sudah kita gandeng ya duluan. Kalau rumah sakit swasta sudah hanya klinik sekarang yang mengarah ke sana. Jadi strategi kita bagaimana cara meningkatkan juga KIA ini seperti apa. Ini kita dengan sekolah-sekolah tadi Mbak Zizi. Kita koordinasi dengan sekolah, kerjasama dengan PKS kita supaya bisa mengkondisikan untuk sekolah-sekolah ini untuk difasilitasi. Jadi tidak lagi perorangan yang harus datang ke beberapa inovasi, betul. tapi sudah di sekolah. Iya. Nah, sekolah ini sudah Karena mulai kita beri aplikasi tersendiri tadi ya khusus. jadinya. Jadi Ini mereka memang untuk mempermudah Mbak. untuk Betul, memperlancar sekaligus koordinasi proses. kita terkait dengan data-data Dapodik itu yang biasanya ada Nama perbedaan. yang beda. Berarti nggak ada alasan lagi kalau susah ya Bu ya? Sudah tidak ada alasan. Kita selalu tidak ada menyampaikan kepada seluruh ini apa namanya? Kayak instansi kayak polisi misalnya penerimaan apa namanya? Pegawai baru ya. Tamtama, Ya itu iya. misalnya mereka beralasan mengurus aktenya kesulitan. Nah, itu sudah tidak ada Pak, saya sampaikan. Selalu kita ada rapat seperti itu kan mengawali untuk ada penerimaan. Sudah tidak ada alasan lagi Pak kalau ngurus KTP sama akte lama karena sekarang sudah semua bisa dilayani dan cepat sekali prosesnya. Karena sampai di desa pun kita sudah ada layanan kita. Oke baik Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan kan, nah misal nih bagaimana juga strategi Kabupaten Malang untuk meningkatkan tertib, jadi kayak supaya lebih tertib Tentang lagi administrasi. gitu. Iya tentang administrasi. Ya, untuk strateginya tentang tertib administrasi biasanya kan seperti tadi sosialisasi kita ke desa. Sekarang kita kasih desa adalah kepanjangan tangan kami. Jadi desa sekarang tidak stelsel pasif, tapi desa harus stelsel aktif. Jadi desa sekarang hanya jangan buka layanan silahkan yang mau datang, tapi desa harus kejar-kejar warganya kalau ada yang belum memiliki dokumen kependudukan, baik itu yang sudah sepuh maupun yang tidak bisa kemana-mana, yang sakit sudah kita layani semuanya. ODGJ, kemudian semua bisa bersurat kepada kita yang mana kita akan datang jika memang desa memanggil kita melalui kecamatan seperti itu Mbak Zizi. Jadi itulah strategi kita, tidak lagi kita bergerak sendiri tapi desa dengan fasilitasnya tadi yang ada petugas kita di sana, kemudian kita juga ada kader sadar adminduk di mana kita punya ibu-ibu PKK, Ibu Desa Wisma, Karang Taruna yang kita ambil beberapa orang sebagai kader kita. Jadi apa yang kita sosialisasikan mereka bisa menjelaskan juga kepada masyarakat. Jadi udah digerakin semua ya Bu ya. Kalau masih percontohan beberapa desa ya, beberapa desa kecamatan yang kita titipi sebagai kader sadar adminduk. Baik. Lalu itu juga layanan kita terintegrasi semua gitu. Ya. Jadi kalau begitu pun mereka mengurus KK, bila mana belum ada Aktenya akta, itu langsung kita buatkan mintakan untuk langsung mengajukan terintegrasi tadi, ada KK sekaligus akta anak-anaknya gitu ya.
juga dapat KIA-nya seperti itu. Dan jangan lupa yang mereka yang sudah usia 17 tahun wajib IKD-nya kan gitu ya. Sekalian Iya, ya Bu ya. kalau mereka mau keping KTP-nya juga harus wajib unduh untuk aplikasi IKD. Itu mungkin Oke Baik Bu, ini supaya mereka lebih tertib lagi. iya betul. Ada satu pertanyaan buat terakhir. Apa saja sih target Dukcapil Kabupaten Malang di tahun 2024 ini Bu? Baik. Targetnya Bu? Baik, kalau 2024 ini kita kan menjelang pemilu pilkada ya, Betul. besok ini ya. Jadi kami sarankan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang khususnya untuk segera memperbaharui dokumen kependudukan. Baik itu bagi keluarga yang anggota keluarganya ada yang lahir, mati, pindah, datang, ini segera dilakukan pembaharuan datanya, pemutahiran datanya. Betul. Jadi yang kemarin kakaknya pindah, kadang kakaknya udah dibenarkan pindah tapi KTP-nya belum diurus, Mbak. Itu juga banyak. Kemudian begitu mau putranya mau sekolah, putranya belum punya akte kelahiran. Nah, ini memang harus diuruskan oleh masyarakat. Jangan sampai pada saat sudah waktunya mepet sekali Baru baru itu diurus. Ini juga harus segera diproseskan sehingga nanti saatnya kepepet mau pergi haji dan lain-lain ini tidak buru-buru kejar-kejar petugas ini. Jadi semua harus sudah dipersiapkan menjelang dokumen tersebut dimanfaatkan. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Kemudian untuk target IKD juga kita juga bekerja sama dengan instansi lembaga yang ada ya. Kemarin kita jemput untuk melayani IKD, aplikasi IKD baik di OPD kita ya, semuanya kemarin sudah kita datangi semua ya. Kemudian untuk lembaga yang di luar kita seperti pengadilan negeri, PA juga kita ada layanan kita di sana, itu juga kita lengkapi dengan aplikasi untuk bisa mengakses IKD tersebut. Sama ini Mbak, apa namanya, akte kematian. Yang ini kadang masyarakat di Kabupaten Malang khususnya yang di pinggir-pinggir tadi itu kadang ngurus akte, jangankan akte lahir, apalagi akte kematian seperti ini. Akte lahir aja kita masih di bawah ya, makanya ini target juga bagi dinas kita ya untuk meningkatkan capaian akte kelahiran tadi. Kita kembangkan lagi kerjasama kita ya. Betul. Lebih ke Ke jebol sekolah-sekolah lagi kayak kita gitu, kayaknya khusus. ke sekolah-sekolah gitu ya. Yang Kalau untuk kemarin untuk akte perekaman lahir. sudah tercapai ya, karena kita jemput bola langsung ke sekolah-sekolah seperti itu yang di usia menjelang 17 tahun anak-anak itu. Ini kayaknya untuk akte kelahiran juga seperti itu kayaknya ya, kita masih di bawah target ya. Targetnya kadang sudah mendekati, ternyata kita udah mendekati target, ternyata targetnya naik. Targetnya naik lagi. Nah, seperti nah, kemudian akte kematian ini memang kita usahakan untuk bisa diproseskan atau dibersihkan datanya, Mbak Zizi. Ini juga target kita di tahun ini sambil bersih-bersih data menjelang pemilu kada ini. Jadi itu yang menjadi perhatian sehingga nanti jemput bola khusus di akte kematian juga akan kita lakukan. Seperti itu. Baik Ibu, tidak terasa Bu, waktu kita tuh sudah hampir Gitu habis ya. nih Bu. Nggak terasa ya. Sudah ini hampir Kita lagi habis sambil nih. ini nih, nggak terasa nih. Betul banget. Tapi Bu, sebelum saya tutup episode kali ini, mungkin Ibu bisa kasih himbauan nih kepada masyarakat Kabupaten Malang Khususnya ya. Ya, Baik. monggo. Baik, kepada masyarakat Kabupaten Malang khususnya berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan, di mana penting sekali kita memiliki dokumen kependudukan tersebut untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan bekerja dan lain-lain. Maka kami himbau dari Dukcapil agar masyarakat Kabupaten Malang sadar tentang pentingnya administrasi kependudukan, atau kita ikuti dan kita sukseskan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Maka masyarakat Kabupaten Malang, kita sukseskan gerakan GISA dan kita programkan secara terus-menerus, tiada berhenti, sukseskan GISA. GISA gitu. Oke baik Ibu, terima kasih ya udah hadir di sini, dan buat sobat Swarga Loka dan Madu TV nih. Pada episode kali ini kita udah sampai sini dulu ya Ibu ya. Semoga hal-hal yang sudah disampaikan pada episode kali ini menambah pengetahuan kalian. Terima kasih telah menyaksikan Sedep, dan saya Zizi pamit undur diri. Sampai jumpa.